Halo guys, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Yakuza Princess yang dirilis pada tahun 2021 yang menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Akemi. Ia adalah pewaris keluarga kriminal Yakuza yang paling kuat dan ia harus melawan Yakuza dari klan lain yang ingin dia mati. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak bos Yakuza yang menarik sebuah katana kuno, namun ayahnya menyuruh untuk menaruhnya kembali. Setelah itu ayahnya membawanya ke tempat di mana mereka akan berfoto bersama dengan keluarga mereka. Di saat mereka tersenyum dengan elegan, tiba-tiba saja mereka diserang. Anak laki-laki itu pun berlindung di bawah kolong meja makan dan menyaksikan pembantaian. Ibu dari anak laki-laki itu tewas tertembak dan adik perempuannya langsung diselamatkan seseorang. Setelah pembantaian itu usai, anak itu pun keluar dari persembunyiannya dan menghampiri ibunya yang sudah tewas. Dan tanpa disangka, anak itu ikut berakhir bersama keluarganya. Dan disinilah film Yakuza Princess dimulai. Masa kini di rumah sakit Sao Paulo, Brasil, Japanese Neighborhood alias lingkungan Jepang, seorang pria yang secara tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Kita panggil saja Anton. Anton kemudian melepas selang medis yang menempel di tubuhnya dan mencoba untuk pergi dari tempat tersebut. Perawat di sana pun mencoba menghentikannya dengan menyuntikkan obat bius ke tubuh si Anton. Di tempat lain ada dua orang yang sedang latihan dojo. Perempuan ini bernama Akemi dan seorang guru yang dalam bahasa Jepang disebut sensei. Sensei menjelaskan bahwa Akemi mempunyai bakat alami untuk menjadi pendekar. Namun untuk menjadi seorang pendekar, dia harus melupakan kemarahan dan kesedihannya agar bisa menyatu dengan pedangnya. Di sini kita bisa mengetahui bahwa ternyata Akemi ialah anak kecil yang diselamatkan kakeknya pada saat pembantaian. Dan kakeknya menitipkannya kepada sensei untuk merawat dan melatihnya. You and your sword must become one. It's what your grandfather wanted, Akemi. Posture! Focus! Concentration! Setelah itu Akemi pun pulang ke apartemennya. Di sisi lain seorang Yakuza yang bernama Takeshi-san menuju ke suatu tempat. Di tempat itu ada seorang Yakuza yang telah bersimbah darah dipukuli oleh anak buahnya Kojiro. Kojiro ini akan kita ketahui nantinya. Alasan Takeshi menyiksa orang ini karena ia telah mengetahui rahasia Takeshi. Jika rahasia itu telah diketahui bos Takeshi, maka nyawanya akan terancam. Setelah itu Takeshi pun pergi ke tempat persekutuan klannya. Adegan pun berpindah ke si Anton yang didatangi dua orang petugas yang menyelidiki kasusnya. Dan ternyata si Anton ini tidak bisa mengingat apa-apa, bahkan namanya sendiri. Petugas itu pun mencoba membuat si Anton mengembalikan ingatannya dengan memperlihatkan sebuah katana kepada Anton. Karena sebelumnya Anton ditemukan petugas memegang katana itu. Namun Anton mengatakan bahwa dia tidak mengingat kejadian itu. Setelah itu mereka pun keluar dan Anton secara pelan-pelan melepaskan borgol di tangannya. Dan keluar dari ruangan itu tanpa busana.
Setelah itu Anton menuju ke ruangan di mana petugas yang membawa katana tadi. Kemudian ia menyalakan alarm darurat yang membuat semua orang panik. Dengan santainya Anton mengambil katana itu lalu pergi. Di tempat itu Takeshi bertemu dengan Kojiro yang langsung menuju bos mereka yang bernama Oyabun. Di sana Kojiro keberatan atas kehilangan dua anak buahnya yang telah dibunuh Takeshi. Untuk membayarnya, Takeshi akan memotong salah satu jarinya. Namun Oyabun menghentikannya. Ia mengatakan bahwa Takeshi-san ialah letnan terbaiknya. Di tempat lain, Akemi membuat sebuah tato di tangannya. Tato itu ialah simbol dari klan Yakuza mereka. Anton yang telah sampai di tempat lain langsung melepas perban lukanya dan melihat katana itu. Di bar, Akemi bersulang bersama dengan temannya atas hari ulang tahunnya. Setelah itu, ia membawakan sebuah lagu di atas panggung. Tanpa disangka seorang pria mabuk mengganggunya. Kesal akan hal itu, Akemi pun menghajar mereka bertiga. Dan dipisahkan oleh seorang pemegang bar. Berlanjut ke Anton yang sampai ke toko barang antik. Karena penjaga toko tidak ada, ia pun masuk ke dalam toko tersebut. Di sana ia menemukan sarung katana yang dia bawa. Dan penjaga toko itu tiba-tiba muncul dan menyuruh Anton untuk keluar. Namun Anton malah menyuruhnya untuk memberitahukan tentang katana itu. Tell me about it. Yes. Pemilik toko kemudian memberikan uang tunai kepada Anton dengan maksud untuk membelinya. Agar mempersingkat waktu, Anton kemudian memaksa pemilik toko itu untuk memberitahukannya. The sword. Ia kemudian mengatakan bahwa seorang Jepang bernama Akemi menitip dan memintanya untuk merawat katana tersebut. Dan ternyata katana itu ialah pedang milik Muramasa, pedang kuno, pedang terkutuk, menawan jiwa, haus akan darah. Muramasa ialah seorang pendekar pedang terhebat, skillnya mungkin setara dengan Kenshin Himura. Anton kemudian menanyakan alamat orang Jepang itu. Keesokan harinya, Anton kemudian menuju ke apartemen Akemi. Di malam harinya, Takeshi menuju ke apartemen Akemi juga. Akemi yang dalam perjalanan pulang tiba-tiba dikejar oleh 3 pria pemabuk yang ada di bar. Mereka mengejar Akemi sampai ke apartemennya. Di saat mereka akan melecehkan Akemi, tiba-tiba saja Anton muncul dan menghentikan mereka. Tak lama, Takeshi pun sampai dan membunuh pemabuk itu, kemudian mengejar Akemi yang lari bersama Anton. Seperti yang kita lihat, Takeshi sepertinya mengenal Akemi.
Di tempat sensei, Anton memberikan katana itu kepada Akemi, yang ternyata pedang itu ialah milik kakeknya Akemi yang bernama Ren Oshima. Setelah itu, Akemi pergi dengan alasan mencarikan obat untuk luka Anton. Di sebuah gudang, Akemi melihat foto mereka sebelum pembantaian. Di foto itu ternyata ada Takeshi yang berdiri di samping kakeknya. Tak lama, sensei pun tiba dan mengatakan bahwa pedang ini telah menemukannya, dan kini ia akan menyatu seperti yang digariskan. Setelah itu, Akemi pergi ke suatu tempat menggunakan kereta yang diikuti oleh Anton. Di apartemen Akemi, petugas melakukan pemeriksaan atas kejadian tadi. Tiba-tiba Kojiro sampai di sana dan membunuh kedua petugas tersebut. Hospital? No, not my face. I'm grateful for your help, but this katana doesn't have anything to do with my grand. Sesampainya di tempat tujuan, seorang nenek langsung menyuruh Akemi ikut dengannya dan Anton disuruh untuk menunggu. Di mana kedua kakek stres itu memperlihatkan tato Yakuza kepada Anton sambil tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Akemi dipertemukan dengan seorang kakek yang ternyata teman dari kakeknya Akemi. Akemi menanyakan kenapa Takeshi mencoba membunuhnya. Kakek itu mengatakan bahwa dia tidak membunuhmu, melainkan melindungimu. Setelah itu, Akemi pergi untuk beristirahat. Di tempat sebelumnya, ternyata Anton dibuat mabuk oleh kakek stres itu. Salah satu kakek itu menjelaskan tentang pedang Muramasa, bahwa setiap ayunan pedang yang ditempa Muramasa si ahli pedang, terdapat iblis yang bersembunyi. Roh dari banyak orang yang dibunuh Muramasa menetap di pedang menunggu korban berikutnya untuk berpesta dengan darah mereka. Malam pun tiba. Anton yang mabuk berat ditarik oleh kakek stres tadi ke tempat pembuangan sampah. Akemi yang terbaring tidak bisa tidur memikirkan hal yang akan terjadi selanjutnya. Di saat itu juga, nenek yang membawanya menyuruh Akemi untuk mengikutinya. Dan ternyata mereka menuju ke kuburan keluarga Akemi yang dibantai pada saat itu. Dan beberapa kuburan itu ternyata milik nenek yang mengantar Akemi ke sana serta kakek yang bertemu dengan Akemi. Hingga Akemi sampai ke kuburan kakeknya, di mana Akemi membuka laci batu nisan itu dan mendapatkan sebuah koran yang menyatakan kematian keluarganya pada saat pembantaian. Pada saat itu juga Takeshi datang menghampirinya. The sword. It tasted my blood already. Dan mengatakan bahwa ia telah melindungi keluarganya Akemi serta menyelamatkannya. Tak lama para Yakuza yang dipimpin Kojiro mencari mereka. Berlanjut ke Anton yang sadar dari mabuknya. Ia bingung dengan tempat tersebut dan mencari jalan keluar, dan ia mendapati orang di sana telah tewas. Di kuburan, Takeshi mulai membunuh satu persatu anak buah Kojiro.
kakek yang berjanggut putih itu dibunuh Kojiro dengan sangat kejam. Takeshi dan Akemi yang berlari ke mobil tiba-tiba diserang oleh anak buah Kojiro. Beruntungnya mereka diselamatkan Anton. Akemi meminta Takeshi untuk menunggu Anton. Namun Takeshi mengatakan bahwa Anton ialah orang yang telah membunuh kakeknya Akemi, yaitu Ren Oshima. Sesampainya mereka di tempat beristirahat, Takeshi menjelaskan bahwa Ren Oshima bukanlah kakeknya Akemi, melainkan hanya tangan kanannya Takeshi. Sedangkan ayah Akemi yang bernama Akira Takikawa ialah orang yang paling ditakuti di Osaka, dan dia memiliki musuh yang sekarang menjadi bos Takeshi yang bernama Oyabun Kenichi. Dan Oyabun meyakinkan bahwa ayah Akemi ialah orang yang lemah. Hingga di hari ulang tahun Akemi, Oyabun dan Kojiro membuat sebuah jebakan yang membuat semua keluarga Akemi terbunuh. Sesampainya mereka di kota, Akemi pun langsung menuju ke kediaman Sensei. Di sana Akemi hanya menemukan Sensei terbaring di lantai dalam keadaan tak bernyawa. Saat itu juga Anton tiba di sana, dan Akemi pun menyadari bahwa Antonlah yang telah melakukan pembantaian terhadap Sensei. I didn't do this. Calm down. You killed my grandfather. Don't. Tak lama anak buah Kojiro mendatangi tempat tersebut. Akemi dan Takeshi kemudian menuju ke sebuah gedung untuk menunggu helikopter penjemput yang akan mengantar mereka ke Jepang. Mereka berdua kemudian mengikuti seorang pria yang memberikan jalan pintas. Namun nahasnya mereka dibawa ke sebuah gudang untuk dihabisi. Beruntungnya mereka berhasil membunuh mereka bertiga. Setelah itu mereka pun menuju ke atap. Di sana mereka malah bertemu Kojiro bersama anak buahnya. It's good to see you again, Takeshi-san. Saat itu juga Kojiro dengan mudah membunuh Takeshi. Agi! You and me. For my family. Dan Anton berhasil membunuh kedua anak buah Kojiro hingga tersisa Akemi dan Kojiro. Setelah pertarungan itu, Akemi kemudian membalikkan Anton dan mengatakan, I'll call you Shiro, and my war will be your war. dan film pun tamat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.